Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat sesuatu muncul dari atas langit. Setelah pohon raksasa turun dan menancapkan akarnya di tengah Konoha, kini muncul fenomena baru yang membuat semua orang terkejut. Bahkan Boruto dan yang lain tidak tahu persis apa yang mereka lihat. Di langit tampak sebuah pola atau simbol aneh berwarna merah. Melihat itu, Sasuke menatap serius dan bertanya panjang, "Apa ini sebenarnya? Kau tahu sesuatu tentang tanda ini, Boruto?" Kelihatannya yang ada di atas itu bukan jenis Jikukin Jutsu yang pernah kulihat. Aku belum pernah melihat pola seperti ini sebelumnya, jadi kita harus berhati-hati dan mencoba mengerti apa maknanya sebelum mengambil tindakan. Orochimaru yang berdiri di samping mereka segera menoleh dan menyela dengan suara tenang namun tajam. "Tunggu, Sasuke. Kalian terlalu terpaku pada pola di langit. Perhatikan juga pohon raksasa itu. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Otsutsuki tertinggi berjalan menuju pohon itu. Pohon ini mengingatkanku pada Shinju yang dulu digunakan untuk membuat Mugen Tsukuyomi, tetapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Aku merasakan ada sesuatu yang aneh dan berbahaya dari pohon itu. Kita harus mengumpulkan informasi lebih dulu sebelum bertindak." Saat Orochimaru mengatakan itu, tiba-tiba kedua mata Boruto berubah dan muncul Mangekyo Jigen. Hal itu terjadi tanpa kehendak Boruto sendiri. Sasuke langsung menatap Boruto dan berkata dengan nada khawatir dan cepat menjelaskan, "Boruto, ada apa dengan matamu? Kau terlihat seperti merasakan sesuatu yang besar. Jelaskan apa yang kau lihat sekarang." Boruto lalu menghela napas dan menjawab dengan suara yang tegas tetapi panjang dan jelas, "Aku bisa merasakan kebenaran dari peristiwa ini, Paman. Mataku kembali menyala, dan aku merasakan ada sesuatu yang akan muncul dari pola merah itu di langit. Kita harus siap menyaksikannya dan menilai apakah itu ancaman langsung. Aku yakin ini bukan permainan, ada aura kehancuran yang kuat di sekitarnya, jadi kita harus lebih berhati-hati dari biasanya." Benar saja, dari pola merah itu muncul sosok makhluk raksasa, Otsutsuki tertinggi. Ternyata ia belum mati meski pernah hancur sebelumnya. Kali ini wajahnya berbeda, ada mata ketiga yang muncul di dahinya. Melihat wujud aslinya kembali, Boruto memberi peringatan panjang kepada semua orang, "Dengar semua, ini bukan wujud palsu. Inilah wujud aslinya sekarang. Dia tidak akan menahan diri jika melihat kita. Aku merasakan aura kehancuran yang kuat dari dirinya. Ini akan menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya, jadi pertahankan posisi kalian dan jangan mengambil risiko bodoh. Kita harus bekerja bersama agar selamat." Sasuke mengangguk dan menambahkan penjelasan panjangnya sendiri, "Kau benar, Boruto. Perbedaannya jelas terasa pada keberadaannya sekarang. Ada cakra hitam yang melingkupi dirinya, dan itu membuat situasinya jauh lebih berbahaya. Namun kita juga perlu memahami tujuan pohon itu. Sampai kita tahu, lebih baik tetap tersembunyi. Jika aku memunculkan mode para beach, dia mungkin akan langsung mendeteksi posisiku." Madara memberi penilaian singkat namun tegas, "Pohon itu mirip Shinju yang dulu dipakai untuk Mugen Tsukuyomi, tetapi energi di sini berbeda. Aku merasakan sesuatu yang sangat mengerikan dari pohon besar itu. Untuk saat ini, mengungkapkan diri secara terbuka terlalu berisiko. Kalau ia mendeteksi kita, akibatnya bisa fatal. Aku rasa kita perlu rencana yang lebih cermat." Orochimaru lalu mengusulkan penyelidikan lebih dekat dengan suara analitisnya, "Sepertinya kita harus menyelidiki orang-orang yang dibangkitkan itu. Kita belum melihat mereka dari dekat. Aku ingin tahu metode kekuatan apa yang digunakan Otsutsuki untuk membangkitkan para mayat ini. Informasi itu akan membantu kita menentukan langkah berikutnya." Sambil mendengar mereka berdiskusi, Boruto mengambil tindakan cepat. Ia memasang segel jutsu di tangannya dan secara tiba-tiba memindahkan Mitsuki dari dalam desa ke dekat mereka menggunakan Hirashin. Ketika Mitsuki muncul, Boruto segera menutup mulutnya dan menahan tubuhnya hingga tergeletak. Boruto kemudian menancapkan batang besi pada kedua tangan dan kakinya agar Mitsuki tidak bisa bangkit, lalu menutup bagian mulutnya dengan kertas penyegel agar dia tidak bisa berkomunikasi. Orochimaru menatap dengan kaget dan berkata panjang, "Aku terkejut melihat tindakanmu, Boruto. Kau melakukan hal ekstrim tanpa penjelasan panjang. Seharusnya kau jelaskan dulu niatmu kepada kami. Aku tidak menyangka kau bisa mengambil langkah seperti ini dengan begitu cepat." Boruto menjawab tegas dan lugas, "Kita tidak punya waktu untuk berpikir lama. Aku harus tahu apakah Mitsuki benar-benar dibangkitkan atau dikendalikan oleh Otsutsuki tertinggi. Kalau dia berbahaya, kita harus tahu sekarang juga."
Mereka memeriksa tubuh Mitsuki dan melihat tidak ada yang aneh secara kasat mata. Mata Mitsuki tampak normal dan ia benar-benar hidup. Sasuke berkata panjang sambil menilai situasi. Ini merepotkan. Dia hidup, dan aku tidak merasakan adanya kekuatan yang mengendalikan dirinya dari luar. Namun sesuatu membuatku curiga bahwa ingatannya atau kekuatannya mungkin diubah. Boruto pun melepaskan penyegel yang menutup mulut Mitsuki. Saat itu Mitsuki membuka mulut dan bertanya panjang lebar dengan kebingungan. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Siapa kalian semua? Aku merasa ada yang aneh, dan aku harus melaporkan ini pada pihak berwenang jika memang diperlukan. Sasuke menatapnya lalu menjelaskan panjang lebar. Sudah jelas bahwa ini bukan Mitsuki yang kalian kenal. Otsutsuki itu tampaknya menghapus ingatan manusia pada orang-orang yang dibangkitkannya dan menjadikan mereka seperti pemuja atau dewa untuk tujuan tertentu. Aku juga tidak merasakan cakra pada tubuh bocah ini, jadi ia kemungkinan besar tidak bisa menggunakan teknik ninjutsu seperti biasa. Boruto menimpali dengan suara berat namun jelas, benar, Paman. Aku sudah merasakan hal itu sebelumnya. Mereka yang dibangkitkan kehilangan cakra mereka. Bahkan jika kita menyelamatkan mereka, mereka tetap tidak bisa menggunakan ninjutsu. Aku tidak yakin apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan kekuatan mereka. Untuk sekarang, hanya kita yang masih bisa menggunakan teknik. Madara lalu memberi saran singkat dan tegas. Dengar, bocah. Saran dariku, kita tidak boleh membiarkan dia terlalu dekat dengan kita terlalu lama. Otsutsuki tertinggi akan mudah mendeteksi keberadaan kita jika dia ada di dekatnya. Aku akan berusaha menghancurkan ancaman itu karena ini terlalu berbahaya jika dibiarkan lebih lama lagi. Mendengar pembicaraan sebelumnya, Boruto tiba-tiba berkata dengan nada serius, tunggu dulu, aku ingin menanyakan sesuatu. Orochimaru, bagaimana pendapatmu tentang semua ini? Kau belum memberikan pandanganmu sama sekali sejak tadi. Orochimaru menatap langit sejenak sebelum menjawab dengan nada datar namun penuh makna, kalau benar Otsutsuki itu bisa menghapus cakra dari manusia, maka artinya mereka bisa membuat seluruh umat kehilangan kemampuan untuk menggunakan ninjutsu. Dunia seperti itu akan sangat membosankan. Bayangkan, manusia hanya bisa berperang dengan pedang dan panah tanpa kekuatan cakra sama sekali. Aku lebih memilih mati daripada hidup dalam dunia tanpa ninjutsu. Sasuke mendengar perkataan itu sambil menatap Mitsuki yang masih terbaring, lalu mengaktifkan Mangeki Sharingan-nya. Setelah beberapa saat, ia berkata panjang, aku punya rencana. Kita tidak bisa mendekat ke dalam desa sekarang, apalagi dengan kondisi seperti ini. Pohon aneh itu bisa saja mendeteksi energi cakra kita. Jadi, kita akan menggunakan Mitsuki untuk mengamati situasi di sekitar desa. Dengan begitu, kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi tanpa mengambil risiko terlalu besar. Boruto mengangguk dan menjawab dengan cepat, baiklah, aku setuju denganmu. Memang terlalu berbahaya jika kita tetap di sini. Otsutsuki gila itu sedang mengumpulkan energi alam dalam jumlah besar. Aku bisa merasakannya bahkan dari tempat ini. Kalau begitu, aku akan memindahkan Mitsuki sekarang. Setelah mengatakan itu, Boruto mencabut batang besi yang menancap di tubuh Mitsuki. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, luka di tubuh Mitsuki langsung menutup dan sembuh dalam sekejap. Orochimaru menatapnya lekat-lekat dan berkata, luar biasa. Rupanya Otsutsuki itu tidak sembarangan dalam membangkitkan mereka. Tubuh mereka bisa memulihkan diri dengan kecepatan seperti itu. Kita harus menyelidiki hal ini lebih dalam. Kenapa orang-orang yang sudah mati bisa bangkit dan berjalan menuju pohon itu? Sasuke, apakah kau yakin bisa mengendalikannya dengan aman? Sasuke menjawab dengan tenang, lebih mudah dari yang kukira. Karena cakra Mitsuki sudah dihapus, aku bisa menggerakkan tubuhnya tanpa perlawanan. Dia seperti boneka tanpa energi. Kalau begitu, Boruto, pindahkan dia ke tengah desa. Boruto mengangguk lalu melakukan jutsu pemindahan. Dalam sekejap, Mitsuki berpindah ke tengah Konoha. Namun tak lama setelah itu, Madara tiba-tiba berteriak, "Hei! Lihat ke langit! Otsutsuki itu sudah tidak di sana. Aku tidak menyukai perasaan ini, bersiaplah semuanya." Benar saja, sesaat kemudian Otsutsuki tertinggi muncul tiba-tiba di dekat mereka. Gerakannya begitu cepat hingga mereka tak sempat bereaksi. Ia langsung menyerang Orochimaru dan memutuskan kedua tangan serta kakinya tanpa ragu.
Belum sempat mereka menyadari apa yang terjadi, Otsutsuki itu mencengkeram leher Sasuke, mencungkil matanya, dan menghancurkan sharingannya hingga menjadi abu. Madara berusaha melawan, tapi belum sempat bergerak, pedang Sasuke yang sudah direbut Otsutsuki itu menembus bahunya. Dalam satu gerakan cepat, Otsutsuki menusukkan Madara ke pohon aneh di dekatnya. Semuanya terjadi begitu cepat dan brutal hingga Boruto terpaku ketakutan. Ia tidak mampu menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sosok Otsutsuki di depannya kini tampak jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tanpa emosi, tanpa ampun, dan benar-benar serius. Dalam hitungan detik, Orochimaru kehilangan anggota tubuhnya, Sasuke kehilangan mata dan kekuatannya, sementara Madara ditelan oleh pohon besar itu. Melihat semua itu, Boruto hanya bisa terdiam gemetar. Otsutsuki tertinggi lalu menatapnya dan berkata dingin, "Sudah waktunya menyelesaikan ini. Aku tidak akan bermain-main lagi." Setelah mengatakan itu, tubuhnya menghilang dari pandangan. Boruto segera siaga, menatap ke segala arah, tapi tiba-tiba rasa sakit luar biasa menghantam wajahnya. Otsutsuki muncul di belakangnya dan mencungkil satu mata jigan miliknya. Boruto menjerit keras, darah mengalir deras dari mata kanannya. Otsutsuki itu menghilang lagi, membuat dirinya tak terlihat oleh mata biasa. Saat ia hendak mengambil mata Boruto yang lain, tiba-tiba muncul pelindung besar dari Susanoo. Madara, meski tubuhnya sudah terluka parah, memaksakan diri bangkit dan melindungi Boruto dengan sisa kekuatannya. Dengan nada berat dan penuh penderitaan, Madara berkata, "Aku masih bisa melihatmu, Otsutsuki sialan, dengan Rinnegan ini. Kau tak bisa bersembunyi dariku. Dan sepertinya, kali ini kau benar-benar datang untuk membunuh." Namun, setelah ucapannya itu, Madara kembali terpental keras ke tanah. Otsutsuki menendangnya dengan kekuatan luar biasa. Melihat Madara jatuh, Boruto menatap marah dengan satu matanya yang tersisa. Ia mengaktifkan karma hingga mencapai bentuk maksimal, lalu mengumpulkan cakra panas di tangannya. Dengan suara parau dan penuh amarah, Boruto berteriak, "Rasengan magma." Energi panas berputar di tangannya, lalu ia melemparkan bola cakra besar itu ke arah Otsutsuki tertinggi dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Melihat serangan Boruto mendekati dirinya, Otsutsuki tertinggi segera menendang rasengan magma itu dengan kakinya, lalu mengarahkan gelombang energi itu kembali ke arah Boruto serta dua orang yang terkapar di dekatnya, Sasuke dan Orochimaru. Ledakan besar pun terjadi di area itu, membuat debu dan asap mengepul tinggi. Untungnya, Boruto masih sempat memindahkan dirinya bersama Sasuke dan Orochimaru dengan teknik Hirashin ke dekat Madara, meskipun tubuhnya terguncang dan satu matanya terluka parah. Sambil menahan rasa sakit dan memegang wajahnya yang basah oleh darah, Boruto berkata panjang dan tergesa-gesa kepada Madara, "Ini benar-benar kacau." Paman Sasuke dan Orochimaru langsung tak sadarkan diri karena serangan tiba-tiba itu. "Aku hampir tidak percaya mereka terkena seperti itu. Tetapi bagaimana kau bisa tetap berdiri dan bertahan menghadapi serangan brutal semacam ini? Jelaskan padaku, karena saat ini aku benar-benar butuh bantuan." Madara menjawab dengan nada tenang meskipun jelas kelelahan dan terluka. "Jujur saja, serangan mendadak dari makhluk itu memang mengejutkanku juga. Namun tenanglah, bocah, aku masih bisa bertarung walau dengan keterbatasan. Menangani mereka berdua sekarang akan merepotkan kita dan mengurangi mobilitas kita. Kalau bisa, kita harus segera memindahkan Sasuke dan Orochimaru ke lokasi yang lebih aman agar kita bisa menyusun rencana selanjutnya. Kau bisa memindahkan mereka lagi jika diperlukan, tapi aku akan mencari jalan untuk memperbaiki situasi." Boruto menjawab sambil menahan pusing akibat lukanya. "Saat ini dengan kondisiku yang terluka, aku cukup kesulitan menggunakan Jikukan Jutsu secara presisi. Apalagi mataku diserang dan aku kehilangan sebagian penglihatan. Kalau saja kau tidak menolongku tadi, mungkin aku sudah kehilangan kedua mata sekarang, dan itu akan membuat semuanya jauh lebih buruk." Tak lama setelah itu, dari gumpalan asap hasil ledakan muncul kembali sosok Otsutsuki tertinggi yang meluncur cepat ke arah mereka. Melihat kedatangan musuh, Madara segera mengaktifkan mode Jinchurikinya dan melemparkan Godadama ke arah Otsutsuki untuk menghentikannya. Boruto, meski hanya satu mata yang tersisa, maju dan mengambil pedang dari jubahnya lalu melemparkan senjatanya ke arah musuh sebagai serangan balik. Melihat dua serangan itu, Otsutsuki membalas dengan cepat. Ia menurunkan dua meteor besar tepat di atas kepala Boruto dan Madara. Sementara ia juga mengubah arah serangan Godadama dan pedang Boruto dengan kemampuan refleksinya sehingga serangan balik itu hampir mengenai keduanya sendiri. Di tengah situasi kacau itu, tiba-tiba Bunshin, bayangan,
Boruto muncul dari bawah tanah dan berhasil menangkap kedua kaki Otsutsuki tertinggi, memberi celah. Madara memanfaatkan kesempatan itu dengan cepat. Ia menggunakan Jutsu Mokuton untuk mengikat kedua kaki Otsutsuki sehingga musuh tidak bisa bergerak jauh. Dalam tempo singkat, Boruto menyalurkan cakra besar dan memindahkan dua meteor yang menggantung di atas kepala mereka, mengarahkan mereka turun tepat ke posisi Otsutsuki. Madara lalu melepaskan lagi Godadama menuju target yang sama, dan Boruto melancarkan serangan terakhir dengan pedangnya. Dua meteor itu menghantam dengan keras, membuat ledakan hebat yang akhirnya menimbulkan puing dan debu di mana-mana. Setelah ledakan mereda, Boruto segera menggendong tubuh Sasuke yang tidak sadarkan diri, sementara Madara mengangkat Orochimaru. Mereka langsung melayang pergi, menjauh dari medan pertempuran untuk mencari tempat aman. Saat terbang menjauh, Madara menoleh dan berkomentar dengan nada setengah heran dan setengah serius. "Wah, ternyata kau juga bisa melayang di udara, bocah. Kekuatanmu memang aneh dan menarik. Aku ingin bertanya banyak tentang kemampuanmu, tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Yang penting kita harus pergi dan mencari tempat aman dulu." Boruto masih merasakan sakit pada matanya dan napasnya terengah, menjawab panjang dan tegas, "Aku juga merasakan hal yang sama, Paman. Legenda masa lalu memang menyimpan banyak kekuatan besar. Sekarang prioritas kita harus menyelamatkan diri dan menggunakan kesempatan ini untuk menjauh dari ancaman. Mataku sangat sakit, aku yakin satu mataku hancur akibat serangan tadi. Kita harus segera beristirahat agar aku bisa berpikir lebih jelas." Madara menatap Boruto lalu berkata, "Kau mirip ayahmu dalam hal keras kepala dan insting bertarung, tapi sekarang ikuti aku. Aku punya tempat rahasia yang tak diketahui orang lain. Semoga Konoha tidak menemukan tempat persembunyianku ini." Ia lalu menukik turun menuju sebuah pohon besar. Tanpa menunda, Madara membelah tanah dan membuka pintu masuk ke ruang bawah tanah rahasia itu. Mereka masuk dan bersembunyi di dalamnya. Di ruang tersembunyi itu, Boruto meletakkan tubuh Sasuke yang masih pingsan. Wajah Sasuke masih terlihat parah dan matanya rusak, sementara darah belum berhenti. Saat Boruto hendak memeriksa lebih jauh, Madara menegur dengan nada praktis, "Hei, bocah, utamakan dulu keselamatanmu sendiri. Darah di matamu belum berhenti dan mereka berdua dalam kondisi yang membuat mereka tidak bisa langsung ikut dalam pertarungan saat ini. Mereka sekarang tidak dapat diandalkan untuk melawan. Kita perlu fokus pada rencana jangka panjang." Madara kemudian menonaktifkan mode Jin Cerikinya. Boruto menatap sekeliling ruangan dan berpikir keras, "Kalau begitu aku harus menghilangkan jejak Otsutsukuku agar dia tidak bisa melacak kita. Kita harus menutup identitas yang membuat kita mudah terlacak." Madara mengangguk dan menjelaskan, "Kau bagian dari mereka juga, ya, bocah. Untuk mengelabui Otsutsuki itu, aku harus menonaktifkan beberapa kekuatan yang membuatku mudah terlacak. Untungnya, para biji ini bisa kutenangkan sehingga aku sedikit lebih leluasa menggunakan kekuatanku. Namun jujur, di hadapannya aku tetap merasa terbatas." Boruto menatap Orochimaru yang terbaring dan mengamati luka parah di tangan dan kakinya. Ia bergumam panjang dalam hati, bahkan Orochimaru yang dikenal punya kemampuan regenerasi kuat sekalipun, kali ini terluka parah. Tangan dan kakinya tampak rusak parah dan darah masih mengalir. Ruangan ini aneh, ada patung di ujung sana yang wajahnya membuatku merasa bahwa aku pernah melihat sosok serupa di catatan lama. Ia lalu menatap Madara dan bertanya dengan nada penuh harap, "Siapa sosok itu? Apakah ini berkaitan dengan legenda lama?" Madara menanggapinya tanpa banyak basa-basi, "Aku tak menyangka ruang rahasia ini tetap tersembunyi setelah sekian lama. Tentang Orochimaru, kau tak perlu khawatir berlebihan, aku akan mencoba membantu mereka berdua. Di sini ada sesuatu yang mungkin berguna. Aku pikir ini bisa membantu memulihkan kondisi mereka." Ia lalu mengangkat tangan dan membentuk segel jutsu. Dalam sekejap muncul sebuah tabung besar berisi cairan, di dalamnya tampak banyak mata yang mengapung. Sebuah pemandangan aneh yang membuat Boruto terkejut sekaligus penasaran. Boruto, yang kagum sekaligus waspada, berkata panjang kepada Madara, "Kau benar-benar berbeda dari yang kubayangkan, Madara-san. Melihat tempat ini membuatku paham kalau kau menyimpan sel Hashirama di sini. Itulah alasan mengapa kau begitu kuat dan berbahaya di masa lalu. Aku mengerti mengapa Sasuke sangat berhati-hati denganmu." Madara, dengan nada dingin namun tegas, memperingatkan, "Jangan terlalu memujiku, bocah. Masa lalu kita penuh konflik. Aku pernah berseberangan dengan banyak orang, termasuk gurumu dan ayahmu. Kesalahan masa lalu itu tak mudah dilupakan. Namun sekarang, setelah kau membangkitkanku, aku melihat kesempatan untuk menebus atau setidaknya memanfaatkan situasi.
Aku akan mencoba mentransplantasikan sel Hashirama untuk membantu memulihkan mereka jika itu memungkinkan. Mungkin dengan itu Sasuke bisa mendapat penglihatan kembali, atau setidaknya ada jalan untuk memperbaiki kondisi Orochimaru. Boruto mendengarkan penjelasan panjang Madara sambil menimbang langkah selanjutnya, sadar bahwa mereka sedang berada di titik kritis dan harus segera merencanakan tindakan agar bisa menghadapi ancaman Otsutsuki tertinggi di kesempatan berikutnya. Hashirama menoleh ke Madara, wajahnya pucat, ini buruk. Kalau Orochimaru benar-benar hancur, kita akan kehilangan kekuatan besar di pihak kita. Might Guy terlihat gemetar lalu menangis melihat tubuh Orochimaru yang perlahan meleleh. Namun Hakuja Sennin justru berkata dengan nada tenang, "Kenapa kalian bersedih? Apakah kalian lupa siapa Orochimaru sebenarnya? Bahkan aku sebagai leluhur mengakui dia punya keterampilan luar biasa. Percayalah, dia belum selesai." Tak lama kemudian, tubuh Orochimaru benar-benar lenyap. Hakuja Sennin segera memanggil satu Zetsu putih dengan teknik khusus. Dari tubuh Zetsu itu, jiwa Orochimaru muncul kembali dan masuk ke dalamnya. Orochimaru berucap pelan, "Fushiensei," dan tiba-tiba tubuhnya terbentuk kembali. Ia berdiri dengan senyum menakutkan. Hashirama yang masih terkunci menatap dengan mata terbelalak, "Apa yang kulihat ini? Kau bisa mengendalikan jiwamu sendiri meskipun tubuhmu hancur. Teknik ini hanya pernah digunakan oleh ayahku di masa lalu. Bagaimana bisa kau melakukannya?" Orochimaru menjawab dengan nada datar, "Fushiensei adalah teknik yang kupakai ketika aku mati. Dengan teknik ini, jiwaku bisa berpindah ke tubuh orang lain yang sudah kupersiapkan sebagai wadah. Jadi selama ada tubuh cadangan, aku bisa terus hidup." Shibai mendengar itu dan berkata, "Luar biasa. Teknikmu mirip dengan kemampuan Otsutsuki. Kau memang bukan Otsutsuki, tapi aku akui kemampuanmu sangat hebat." Hashirama kemudian menyela, "Orochimaru, apa yang kau lakukan di masa lalu sampai bisa menguasai teknik ini?" Orochimaru tersenyum tipis lalu menjawab, "Aku adalah shinobi dengan ambisi besar terhadap ilmu pengetahuan. Aku merasa kosong kalau tidak belajar hal baru setiap hari. Karena itu aku terus mempelajari gulungan peninggalan leluhur shinobi. Dari situlah aku bisa menguasai banyak kekuatan, termasuk Edo Tensei, Mokuton, dan teknik Fushiensei." Madara yang masih terikat berteriak, "Kalau begitu, buktikan ucapanmu. Lepaskan aku dari Mokuton ini. Aku tidak bisa bergerak sama sekali." Orochimaru menatapnya dan berkata, "Sebenarnya kau bisa melakukannya sendiri. Kekuatanmu lebih besar dari milikku. Hanya saja, kau tidak tahu cara melepaskan diri dari teknik ini." Madara membalas dengan kesal, "Aku sudah tahu itu, tapi sekarang tidak ada waktu. Cepat lepaskan." Orochimaru akhirnya membuat segel tangan lalu berkata, "Fuinjutsu, Mokuton Chikara." Seketika Mokuton yang menancap pada tubuh mereka hancur seperti debu. Madara, Hashirama, Might Guy, dan Hakuja Sennin akhirnya bebas. Luka yang mereka derita pun sembuh dengan cepat karena tubuh mereka adalah Edo Tensei, sementara Madara dan Hakuja Sennin punya regenerasi kuat. Shibai melihat mereka kembali bangkit, lalu bertepuk tangan. Ia berkata, "Luar biasa. Jadi inilah kekuatan shinobi. Tidak heran dari jutaan shinobi yang masuk ke dalam pohon Shinju, hanya kalian yang bisa bertahan sampai sejauh ini. Bisa dikatakan, kalian adalah yang terkuat." Orochimaru menatap Madara dan berkata, "Sepertinya waktunya sudah tiba. Kalian semua bertarunglah dengan Shibai. Aku akan memanggil 8 shinobi Edo Tensei sekarang." Madara langsung mengerti maksud Orochimaru. Sementara itu, Shibai mencoba mengejar Orochimaru agar ia tidak sempat membangkitkan Edo Tensei. Namun, Hakuja Sennin menciptakan kekai merah yang mengurung Shibai di dalamnya. Hakuja Sennin berkata tegas, "Pertarungan kita akan berlangsung di dalam kekai ini. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Orochimaru." Madara, Hashirama, dan Might Guy pun masuk ke dalam kekai merah itu, bersiap melawan Shibai. Sementara Orochimaru bergerak menjauh untuk memulai ritual memanggil Edo Tensei. Setelah suasana sedikit tenang, Orochimaru menempelkan tangannya ke tanah dan berkata pelan, "Kuchiyose, Edo Tensei no Jutsu." Dari dalam tanah, 8 peti besar muncul satu persatu. Peti-peti itu berdiri tegak, lalu perlahan terbuka.
Orochimaru mengaktifkan segel pengikat Edo Tensei, sehingga meskipun 8 shinobi itu bangkit kembali, mereka tetap berada di bawah kendalinya. Dengan segel itu, Orochimaru bisa menonaktifkan kesadaran mereka kapan saja jika ada yang mencoba melawan atau bertindak di luar kehendaknya. Begitu pintu peti terbuka, 8 shinobi itu mulai membuka mata. Ekspresi mereka bingung, seolah tidak mengerti di mana mereka berada. Salah seorang dengan pedang panjang di punggungnya berkata dengan suara pelan, "Di mana ini? Kenapa tempat ini terlihat hancur begitu parah?" Shinobi lain yang baru saja bangkit menatap sekeliling dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Perasaan ini, aku seperti hidup kembali. Apakah ini Edo Tensei?" Orochimaru berdiri di depan mereka dan menjawab dengan tenang, "Maaf kalau aku harus membangkitkan kalian secara tiba-tiba. Tapi sekarang dunia shinobi berada dalam keadaan yang sangat gawat. Ada musuh dari luar planet ini, mereka disebut Otsutsuki, makhluk dengan kekuatan jauh melampaui manusia. Untuk menjelaskan semuanya secara detail mungkin akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu, nanti aku akan meminta Madara menggunakan genjutsu khusus. Dengan begitu, kalian bisa melihat seluruh peristiwa yang sudah terjadi secara langsung melalui dojutsunya Madara." Shinobi yang lain saling berpandangan, masih terlihat bingung. Salah satu di antara mereka kemudian berkata, "Uchiha Madara? Apa maksudmu? Jangan bilang dia masih berusaha menghancurkan dunia ini. Bukankah dulu dia musuh besar Shinobi?" Orochimaru menggeleng pelan, lalu menjawab, "Tidak. Madara yang kalian kenal dulu memang musuh, tapi sekarang dia sudah berbeda. Dia tidak lagi mengacaukan dunia shinobi. Justru dia sekarang berjuang bersama kami untuk menghadapi Otsutsuki. Kalau aku jelaskan panjang lebar, waktunya tidak akan cukup. Jadi untuk saat ini, aku minta kalian percaya dulu padaku." Mendengar itu, salah satu dari 8 shinobi mengaktifkan Mangeki Sharingan miliknya. Ia menutup mata sebentar lalu membuka kembali, merasakan aliran cakra di seluruh bumi. Dengan wajah kaget ia berkata, "Ini, apa yang terjadi? Kenapa hanya ada sedikit cakra manusia di bumi? Di mana semua orang?" Orochimaru menunduk sebentar sebelum menjawab, "Hampir semua shinobi sudah mati. Yang tersisa hanya sedikit saja, dan sekarang merekalah satu-satunya yang bertahan menghadapi Otsutsuki." Shinobi pemilik Sharingan itu terdiam, lalu kembali bertanya, "Aku tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi aku masih bisa merasakan cakra Sasuke di suatu tempat. Katakan padaku, apakah Sasuke baik-baik saja?" Orochimaru menatapnya, kemudian menjawab, "Kau tidak perlu khawatir. Sasuke sudah berkali-kali menyelamatkan dunia shinobi. Dia berkembang menjadi jauh lebih kuat, bahkan melampaui kekuatan Madara yang kalian kenal di masa lalu." Mendengar penjelasan itu, mata shinobi tersebut mulai berkaca-kaca. Ia berbisik dengan suara bergetar, "Jadi Sasuke, benar-benar sudah sejauh itu. Aku senang mendengarnya." Orochimaru kemudian menatap semua Edo Tensei yang baru bangkit itu dengan serius. Ia berkata, "Kalian 8 shinobi yang kubangkitkan lewat Edo Tensei ini adalah harapan terakhir. Aku tahu mungkin kalian marah atau kecewa karena aku menggunakan teknik ini tanpa persetujuan kalian. Tapi aku mohon, bantu sekali ini saja. Dunia shinobi sudah kehilangan banyak pasukan, dan kami benar-benar membutuhkan kekuatan kalian untuk bertahan hidup." 8 shinobi itu masih terdiam, sebagian mengangguk pelan, sebagian lainnya menunduk dalam keraguan. Namun di wajah mereka sudah mulai terlihat kesadaran bahwa dunia yang mereka bangkit untuk lindungi kini berada di ujung kehancuran. Lalu adegan berpindah saat Kinshiki tertusuk di mata kirinya oleh Kashin Koji. Setelah itu, Koji segera menonaktifkan teknik Zanmai no Shinka, membuat tubuhnya selamat dari api yang sebelumnya hampir melahapnya. Dengan cepat, ia mengubah tanah di bawah kaki Kinshiki menjadi lautan lumpur yang kental. Kinshiki terperosok, lalu berusaha menyelamatkan diri dengan terbang ke udara. Koji tidak tinggal diam. Ia melompat di atas kepala kata raksasa, Bailer Gamma, yang memuntahkan cairan minyak panas ke arah Kinshiki. Tubuh Kinshiki terselimuti minyak itu, dan Koji langsung meluncurkan Katon Kaki no Jutsu. Api bergabung dengan minyak panas,
membuat tubuh Kinshiki terbakar hingga ia kehilangan kendali di udara. Kinshiki jatuh kembali ke lumpur, setengah tubuhnya tenggelam, kesulitan bernapas. Dalam keadaan terdesak, Kinshiki mengakses kekuatan buah cakra bumi. Ia memuntahkan teknik air, membuat lumpur yang menelannya berubah encer. Dari sana, ia berhasil naik ke permukaan dan kemudian mengeraskan lumpur itu kembali menjadi tanah padat. Koji melihat hal itu dan bergumam dalam hati. Sudah kuduga, ia bisa mengubah lumpurku kembali menjadi tanah. Cara ini tidak cukup melukainya. Koji lalu menyerang dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Kinshiki bergerak begitu cepat, menghindar dari semua serangan. Dengan pedang merahnya, ia menebas ke arah wajah Koji. Melihat itu, Koji segera memanggil Bailer Gama dan bersembunyi ke dalam mulut katak itu. Saat pedang Kinshiki menghantam kepala katak, tanah bergetar hebat. Kepala katak terbelah, dan Koji keluar dari mulutnya. Kinshiki terkejut. Ia bergumam, "Apa ini? Kukira katak itu makhluk hidup. Ternyata hanya teknologi ninja ilmiah." Koji segera menendang perut Kinshiki. Namun Kinshiki menghilang dan muncul di belakangnya. Koji berbalik sambil menyiapkan CH Dama Rasengan ganda. Tapi sebelum berhasil dilepaskan, Kinshiki menembakkan batang-batang besi hitam yang menancap ke mata Koji. Serangan itu berlanjut hingga besi-besi menembus perut dan dada Koji. Kinshiki tertawa keras. "Akhirnya matamu hancur. Kau sudah kalah." Kinshiki merasa menang. Ia lalu menjatuhkan banyak sekali Tomogoroshi no Haikotsu, menancapkannya ke tubuh Koji hingga berubah menjadi abu. Dengan bangga, Kinshiki berkata, "Akulah pemenangnya. Ishiki terlalu melebih-lebihkanmu. Katanya kau berbahaya, tapi ternyata lemah seperti ini." Kinshiki hendak pergi untuk membantu Urashiki melawan Toneri. Namun tiba-tiba abu tubuh Koji menghilang. Ternyata yang hancur tadi hanyalah Bunshin. Koji yang asli keluar dari mulut Bailer Gama dan menyerang dengan Ranji Shigami no Jutsu, membuat ratusan rambut tajam menusuk tubuh Kinshiki. Kesakitan, Kinshiki berusaha melepaskan diri dengan memutar pedang merahnya dan memotong rambut-rambut itu. Ia mundur, lalu berkata, "Sial, jadi yang tadi itu Bunshin. Sejak kapan kau menukarnya?" Ia kemudian teringat. Saat Koji masuk ke dalam mulut katak, sebenarnya ia menukar dirinya dengan Bunshin. Yang keluar pertama kali hanyalah bayangan, sedangkan Koji asli tetap bersembunyi. Kinshiki menghela napas. "Jadi begitu ya? Kau memang cerdik. Aku salah karena meremehkanmu." Koji menjawab, "Benar. Aku sudah melihat masa depan, bahwa aku akan mati oleh Tomogoroshi no Haikotsu. Tapi aku mengubah takdir itu dengan menciptakan Bunshin. Kalau aku tidak melakukannya, aku pasti sudah mati sekarang." Kinshiki menatap Koji dengan terkejut. "Luar biasa. Aku benar-benar kaget dengan kemampuanmu melihat masa depan. Rupanya rumor itu benar, kau berbahaya, Kashin Koji." Koji menegaskan, "Aku tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan. Aku tahu apa yang kau rencanakan. Karena itu aku sudah mempersiapkan banyak cara untuk menghadapi seranganmu." Kinshiki mengejek, "Sombong sekali. Jadi apa yang kau lihat dalam waktu dekat?" Koji menggeleng. "Aku tidak akan memberitahu masa depanmu. Jika ku beritahu, takdir bisa berubah. Tapi ada satu hal yang pasti, dari semua Otsutsuki yang datang ke bumi, kau adalah yang pertama mati. Setelahmu, Urashiki, lalu Ishiki, bahkan Shibai, semua akan mati. Dan kau, Kinshiki, akan mati di tempat ini, oleh tanganku." Kinshiki terdiam. Ekspresinya berubah terkejut. Meski Otsutsuki terkenal abadi, kata mati tetap menjadi hal yang paling mereka takuti. Sementara itu, di tempat lain, Orochimaru sedang melakukan Edo Tensei. Ia menyiapkan 10 tubuh Zetsu putih, meletakkan DNA Shinobi terdahulu di lingkaran segel, lalu berkata pelan, "Edo Tensei no Jutsu." Tanah bergetar. DNA itu menyatu dengan tubuh Zetsu, membangkitkan 10 Shinobi masa lalu. Orochimaru lalu menyimpan mereka dalam 10 peti khusus dengan segel pemanggilan,
supaya bisa digunakan kapan saja. Dengan cepat ia bergerak menuju lokasi pertarungan Madara dan Shibai. Dari jauh, terlihat dua sosok itu bertarung dengan ledakan Bijdama yang tiada henti. Orochimaru menaiki ular raksasa, melesat menuju pertempuran besar yang sedang berlangsung. Orochimaru melilit tangan Shibai dengan ekor ular dan membanting tubuhnya ke tanah. Shibai terkapar, sementara Orochimaru segera menarik Madara menjauh. "Apakah kau baik-baik saja, Madara?" tanya Orochimaru sambil menatapnya. Madara mengangguk pelan. "Ya, aku baik-baik saja. Untung kau datang tepat waktu. Kalau tidak, mungkin aku sudah habis di tangan Shibai." Orochimaru menjawab, "Aku sudah membangkitkan Edo Tensei. Tapi menurutku kita tidak boleh sembarangan. Akan lebih baik jika kita menggunakan shinobi satu persatu. Kalau semua sekaligus, aku khawatir kendali mereka akan kacau. Untuk sekarang, biarkan aku mengeluarkan dua shinobi terlebih dahulu. Itu bisa menjadi strategi awal untuk mengukur kekuatan Shibai." Madara menghela napas dan menatap Orochimaru dengan serius. "Itu sudah cukup. Cepat keluarkan dua shinobi saja, aku ingin melihat siapa yang akan ikut bertarung bersama kita." Orochimaru segera membuat segel tangan. Kuchiyose, Edo Tensei. Dua peti muncul dari dalam tanah, pintunya terbuka, memperlihatkan wajah pria beralis tebal dan sosok Hashirama. Madara terkejut. "Kau benar-benar bisa diandalkan, Orochimaru. Dia adalah orang yang dulu membuat tubuhku porak-poranda dengan Hachimontong, dan Hashirama, dia adalah rival abadiku. Sungguh, keduanya akan sangat membantu. Yang satu ahli taijutsu, yang satunya lagi memiliki cadangan cakra terbesar. Tapi katakan padaku, siapa 8 shinobi lain yang kau simpan?" Orochimaru tersenyum tipis. "Mereka memiliki kekuatan yang lebih rumit dari Hashirama dan pria ini. Aku sengaja menyimpannya. Kita akan keluarkan mereka perlahan, sesuai kebutuhan." Tak lama, pria beralis tebal membuka matanya. Ia menatap sekitar dengan bingung. "Di mana ini? Apakah ini masih di bumi? Apa yang sebenarnya terjadi?" Orochimaru menjawab, "Maafkan kami. Planet ini belum benar-benar selamat. Musuh yang kita hadapi masih terlalu kuat." Pria itu menatap sekeliling, melihat kehancuran. "Apakah semua shinobi telah musnah? Kenapa begitu sepi?" Orochimaru menunduk sejenak lalu berkata, "Banyak yang terjadi. Kami tidak sempat menyelamatkan semua orang. Karena itu, aku memilih untuk membangkitkan kalian dengan Edo Tensei." Ia lalu menatap Madara. "Uchiha Madara, apakah kau masih hidup setelah semua pertempuran melawan Shibai di masa lalu?" Madara menegaskan, "Aku masih hidup, tapi tidak banyak yang tersisa untuk diceritakan. Daripada membahas itu, lebih baik kau segera membuka gerbang Hachimontong. Kita butuh kekuatanmu sekarang." Pria itu mengangguk, lalu langsung mengaktifkan Hachimontong hingga gerbang ke-8. Tubuhnya memancarkan aura cakra merah menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jadi beginilah rasanya setelah dibangkitkan Edo Tensei. Aku bisa menggunakan seluruh kekuatan tanpa khawatir tubuhku hancur." Madara menatapnya sambil tersenyum tipis. "Dulu kau pernah merobek-robek tubuhku dengan kekuatan itu. Sekarang aku ingin melihatmu menggunakan kekuatan yang sama, tapi untuk melawan Shibai. Apakah kau siap berjuang bersamaku?" Pria itu tertawa kecil. "Aneh mendengar ucapanmu terdengar tenang seperti ini. Tapi aku senang kita bisa melupakan konflik lama. Aku akan bekerja sama denganmu." Madara kemudian menoleh ke Hashirama. "Rival abadiku, kenapa kau terdiam sejak tadi? Apa kau masih kaget karena harus dibangkitkan lagi dengan Edo Tensei?" Hashirama menatap tanah. "Dunia tidak pernah berubah. Aku muak dengan siklus ini." Dengan tenang, Hashirama mematahkan segel Edo Tensei yang mengikat tubuhnya. Orochimaru terkejut. "Seperti yang kuduga, Hashirama sama. Kau selalu bisa melepaskan kendali Edo Tensei-ku." Hashirama mengalihkan pandangan ke Shibai. "Aku bisa merasakan energi yang sangat berbahaya darinya. Ini bukan kekuatan biasa." Madara menimpali,
Itulah alasan aku meminta Orochimaru membangkitkanmu. Aku tidak bisa melawannya sendirian. Might Guy, yang sudah membuka gerbang ke-8, menambahkan, tapi di mana yang lainnya? Apakah kita hanya berempat? Bagaimana dengan Boruto, Naruto, dan Sasuke? Jangan-jangan mereka sudah mati? Madara menggeleng. Tidak. Mereka hanya terpisah. Naruto dan Sasuke bertarung melawan Ishiki, Kashin Koji melawan Kinshiki, Toneri melawan Urashiki, sedangkan Boruto dan Kawaki menghadapi Otsutsuki tertinggi. Kita semua dihadang musuh berbeda. Guy terdiam, lalu berkata, jadi Otsutsuki itu kembali lagi? Bukankah mereka sudah mati? Orochimaru menjelaskan, Otsutsuki tertinggi memakan buah cakra di bumi. Saat itu kalian semua tersedot ke dalam pohon Shinju, menjadi Zetsu putih. Buah cakra itu memberinya kekuatan untuk membangkitkan kembali para Otsutsuki. Hashirama menatap Orochimaru dengan marah. Bumi lagi-lagi dijadikan tempat seperti ini. Aku benar-benar muak. Di dahinya muncul pola hitam dari Sage Mode, menandakan ia siap bertarung. Hashirama menoleh pada Madara. Ceritakan padaku, seberapa kuat Shibai sekarang? Madara menjawab, dia jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Buah cakra membuatnya berevolusi. Salah satu kekuatan berbahayanya adalah refleksi. Karena itu aku ingin Guy menyerangnya langsung dengan taijutsu. Orochimaru, kau bantu dia. Aku dan Hashirama akan menyerang dari sisi lain. Jika kita tidak mampu menekan Shibai, maka Orochimaru harus mengeluarkan 8 shinobi cadangan. Shibai berdiri sambil menatap mereka. Kalian lama sekali berbicara. Membosankan. Percuma kalian melakukan Edo Tensei. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Mendengar itu, Madara, Hashirama, Orochimaru, dan Guy langsung bergerak cepat dari 4 arah. Orochimaru mengaktifkan Sage Mode, tubuhnya dipenuhi cakra yang bergolak. Dalam sekejap ia sudah berada di belakang Shibai, melemparkan puluhan shuriken listrik. Namun semuanya terpantul kembali kepadanya. Ia segera menangkis, lalu memanggil ular-ular besar untuk mengikat Shibai. Di sisi lain, Hashirama dan Madara mengaktifkan Mokuton, Jukaikan bersamaan, menciptakan hutan besar dengan akar raksasa yang menjerat Shibai. Saat Shibai terikat, Guy meluncurkan Hirudora, melepaskan tekanan udara berbentuk naga biru. Tapi Shibai memantulkan serangan itu, membuat ikatan Mokuton dan Hirudora terpental. Namun Guy yang menyerang tadi hanyalah Bunshin. Guy asli muncul di atas kepala Shibai dengan kecepatan yang bahkan tidak terdeteksi. Ia menginjak kepala Shibai, menghantamnya ke tanah, lalu melepaskan Hirudora asli. Getaran cakra dari kakinya membuat kepala Shibai retak. Madara tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meluncurkan batang besi hitam ke arah jantung Shibai hingga menancap. Namun Shibai menukar posisinya dengan Madara menggunakan Rinnegan. Guy malah menginjak Madara, membuat kepala dan bahunya hancur. Madara berteriak kesal sambil terjatuh. Sial! Ini kedua kalinya aku terkena Hachi Montong Mu, dasar bocah keras kepala. Might Guy terengah-engah setelah serangannya meleset. Ia menoleh pada Madara dan berkata dengan nada serius. Maafkan aku. Sejujurnya aku tidak menyangka Shibai bisa menukarkan posisinya secepat itu. Pergerakannya terlalu cepat bahkan untuk mataku. Madara yang tubuhnya baru saja pulih karena regenerasi menjawab dengan tenang. Kalau saja aku tidak memiliki kekuatan dari Rikudo Sennin dan bantuan Boruto, mungkin aku sudah tidak bisa berdiri lagi setelah terkena Hachi Montonkou. Seranganmu itu benar-benar berbahaya, Guy. Untungnya aku bisa beregenerasi dengan cepat. Keduanya kemudian bergerak mendekat ke arah Hashirama dan Orochimaru. Guy menunjuk ke arah Shibai sambil berkata, Lihatlah Madara, tubuh Shibai seperti mengalami sesuatu. Gerakannya tidak lagi semulus tadi. Madara mengaktifkan Rinnegan untuk mengamati tubuh Shibai. Pandangannya menembus dada lawannya, memperlihatkan jantung yang rusak parah akibat tusukan besi hitam. Ia juga melihat titik cahaya kecil di dekat jantung itu. Madara terkejut dan bergumam dalam hati. Aneh, sebelumnya aku tidak bisa menembus jantung Shibai dengan Rinnegan. Aku bahkan tidak pernah melihat sumber cakra di dalam tubuhnya.
Kenapa sekarang aku bisa melihatnya? Apakah tusukan besi hitam tadi berhasil menghancurkan lapisan pelindung di jantungnya? Sementara itu, Shibai mencabut besi hitam yang menancap di dadanya. Ia menyeringai, lalu berpikir dalam hati. Sial, aku tidak menyangka mereka berempat bisa membuatku kerepotan seperti ini. Lapisan pelindung titik cakra di jantungku hancur sebagian akibat tusukan itu. Kepalaku juga masih berdenyut karena serangan Hachimon Tonkou. Ditambah lagi, kulitku terasa aneh setelah dililit Mokuton milik Hashirama. Jangan-jangan dia menanamkan sesuatu padaku. Dan ular Orochimaru, tubuhku terasa seperti terkena racun. Ada sesuatu yang benar-benar salah kali ini. Dari pemikiran itu, jelaslah alasan mengapa Madara sekarang bisa melihat jantung dan sumber titik cakra Shibai. Selama ini, jantung Shibai dilindungi ribuan lapisan penghalang. Tapi karena besi hitam Madara berhasil menembusnya, sebagian besar lapisan itu hancur. Tiba-tiba, dari atas kepala Shibai, Boruto muncul sambil mengaktifkan Rasengan Uzuhiko. Ia langsung menghantamkan serangan itu ke kepala Shibai, menciptakan luka besar hingga membuatnya terjatuh. Shibai mengecilkan tubuhnya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, lalu berdiri di atas batu sambil beregenerasi cepat. Orochimaru yang melihat itu segera bertanya, "Boruto, apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana dengan Otsutsuki tertinggi?" Boruto menjawab dengan tenang. "Tenang saja. Aku yang ada di sini hanyalah Bunshin. Tubuh asliku masih bersama Momoshiki untuk menghadapi Otsutsuki tertinggi." Madara menatap heran dan bertanya, "Apakah mungkin seseorang yang dirasuki Otsutsuki tetap bisa menggunakan Bunshin?" Boruto tersenyum tipis. "Tentu saja bisa. Tubuh asliku sekarang tidak benar-benar dirasuki seperti dulu. Aku dan Momoshiki hanya bertukar posisi. Jadi aku masih bisa mengendalikan Bunshin ini." Hashirama menambahkan, "Itu kabar baik. Artinya sekarang jumlah kita ada 5 orang. Orochimaru, apakah kita akan mengeluarkan pasukan Edo Tensei itu sekarang?" Orochimaru menjawab sambil menyipitkan mata. "Untuk saat ini, kita berlima sudah cukup. Tapi kalau keadaan memburuk, aku tidak ragu untuk memanggil mereka semua." Madara lalu bertanya pada Boruto, "Bagaimana kondisi yang lain? Apakah kau sudah menyiapkan rencana cadangan?" Boruto mengangguk. "Tenang saja. Ayahku, Guru Sasuke, Kashin Koji, dan juga Toneri sudah kubantu dengan 1 Bunshin masing-masing. Itu semua berkat Momoshiki. Dia yang memastikan kita tidak kalah. Kalau saatnya tiba, mungkin Momoshiki juga akan membawa Himawari dan yang lain ke sini setelah dikalahkan." Tak lama kemudian, Shibai yang telah pulih kembali berdiri tegak. Ia menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Jadi sekarang jumlah kalian bertambah menjadi 5. Baiklah, aku akan menandai siapa yang paling merepotkan. Dan orang itu akan menjadi yang pertama mati." Gai tidak memberi kesempatan. Ia langsung menyerang Shibai dengan pukulan beruntun. 1 pukulan saja sudah cukup kuat untuk mematahkan salah satu tanduk Shibai. Madara yang melihat itu berkata, "Seperti biasanya, Gai memang luar biasa. Dia benar-benar orang yang tepat untuk memimpin serangan." Mereka berlima lalu bergerak bersama. Madara, Hashirama, Orochimaru, Boruto Bunshin, dan Gai mengelilingi Shibai untuk mengepungnya. Pertarungan sebenarnya pun dimulai. Boruto Bunshin kemudian menempelkan tangan ke tanah. Kuchiosen no Jutsu. Seekor ular raksasa, Hakuja Sennin, muncul di tengah pertempuran. Dari tubuhnya keluar gelombang suara dengan energi alam yang begitu kuat hingga merusak salah satu gendang telinga Shibai. Sensoriknya melemah drastis. Madara dan Hashirama memanfaatkan kesempatan itu, menendang Shibai bersamaan hingga tubuhnya masuk ke dalam hutan Mokuton. Orochimaru menatap Hakuja Sennin dengan heran. "Bagaimana mungkin kau membuat kontrak dengan Boruto? Itu bukan sifatmu. Mustahil kau mau terikat dengan manusia. Dan bukankah seharusnya kau sudah mati ketika buah cakra itu bangkit?" Hakuja Sennin menjawab dengan suara berat. "Ketika buah cakra itu lahir, seluruh energi alam di tempat tinggalku lenyap. Aku memang hampir mati.
Tapi aku masih punya teknik rahasia. Aku bisa bertahan hidup dengan mengorbankan 3 pengikutku. Tentang kontrak ini, aku melakukannya karena keadaan terpaksa. Lagi pula, Boruto adalah satu-satunya manusia yang membuatku tertarik. Jadi aku akan membantumu mengalahkan makhluk ini.